dosen pengampu Bapak Bahtiar Effendi. Yang pertama, asas akad syariah. Asas suka sama suka yaitu setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, asas perjanjian itu mengikat, yaitu setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, asas tolong-menolong, yaitu dalam bermuamalah dianjurkan untuk saling membantu satu sama lain dan tidak saling memeras atau mengeksploitasi. Yang keempat, asas keadilan, yaitu keadilan tidak hanya terletak pada produksi dan cara memperolehnya, tapi juga pada pendistribusian atau pemanfaatan, seperti Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Yang kelima, asas saling menguntungkan, yaitu dalam transaksi tidak boleh ada pihak yang saling dirugikan, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Yang kedua yaitu kaidah. Yang pertama, al-aqdul batilun la yaqbalu al-ijazatu, yaitu transaksi yang batal karena tidak memenuhi unsur syarat dan rukun atau tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan. Contoh, seorang muslim yang berkomitmen dalam perilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga. Yang kedua, al-kharaju bidhamani, yaitu manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian. Misal, seseorang mengembalikan seekor sapi kepada pemilik yang belum lama ia beli. Sapi tersebut cacat. Pemilik sapi tidak boleh menuntut penghasilan sapi selama pada pembeli, karena hak mempekerjakan sapi adalah hak pembeli. Yang ketiga, idzal batala syai'un batala ma fi dhamnihi, yaitu apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis diktum dalam transaksi tersebut. Misalnya, seorang pembeli membeli rumah kepada pemilik. Ketika pemilik membatalkan, maka pembeli harus mengembalikan rumah tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, adam al-tajlis dan adam al-gharar beserta perbedaan keduanya. Yang pertama, adam al-tajlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak boleh diketahui oleh satu pihak dalam jual beli. Yang kedua, adam al-gharar adalah suatu keadaan atau situasi di mana tidak jelas mengenai objek atau transaksi tersebut. Terus perbedaan keduanya yaitu di mana adam al-tajlis adalah informasi yang tidak lengkap, hanya diketahui salah satu pihak saja, misalnya pembeli atau penjual saja. Sedangkan adam al-gharar yaitu informasi yang tidak lengkap yang dialami oleh kedua belah pihak seperti pembeli dan penjual. Oleh karena itu, kasus adam al-gharar terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak. Yang keempat yaitu bagaimana suatu akad disebut sah, fasad, batal demi hukum. Yang pertama, akad yang sah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Suatu perjanjian atau akad tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar perjanjian akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.
yang fasad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Yang ketiga, akad yang halal menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya. Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syarak ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya, dan ia dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi. Oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Yang kelima yaitu 9 prinsip utama dalam bermuamalah. Yang pertama, Adam al-tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh suatu pihak dalam jual beli. Yang kedua, Adam al-gharor. Gharor artinya ketidakjelasan. Karenanya kita dilarang melakukan praktek jual beli, ijon, atau memperjualbelikan barang yang masih tidak jelas spesifikasinya. Yang ketiga, Adam al-maisir atau tidak mengandung judi. Perjudian diharamkan dalam Islam. Perjudian disebut maisir, berakar dari kata yusr yang artinya mudah. Karena dengan perjudian orang berharap mendapatkan harta yang banyak dengan cara mudah, tanpa perlu bersusah payah. Islam mengajarkan agar bisa bekerja dan berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan, bukan berjudi. Yang keempat, tidak boleh ada penimbunan. Membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak. Penimbunan harga menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Yang kelima, aniaya. Yang keenam, harus ada kerjasama saling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Secara eksplisit, ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba. Yang ketujuh, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Adanya akad ini memiliki tujuan saling tolong menolong demi kebaikan dan ketakwaan, bukan menuju hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, saling menanggung. Saling menanggung artinya saling menanggung resiko di antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kesembilan, tidak mengandung riba. Riba pada dasarnya adalah kezoliman dengan cara memeki orang yang berhutang karena tanggungan pinjamannya yang bertambah dari apa yang sebenarnya ia pinjam. Riba juga pada dasarnya adalah ketidakaslian dan menyebabkan kerugian pada orang lain karena memperjualbelikan barang yang
sama atau barang-barang ribawi dengan adanya selisih atau jumlah yang berbeda ataupun dengan tempo. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.